Baik, pertama-tama sekali saya ucapkan salam damai sejahtera, salam sahabat, mengucapkan kepada rekan sekerja yang dikasihi dan diberkati dalam Tuhan Yesus. Kita sangat-sangat bersyukur kepada kasih karunia Tuhan yang dilimpahkannya kepada kita sekalian, sehingga kan pada kesempatan ini kita dapat bersama-sama seperti mana yang telah kita ketahui bahwa tema doa danau menjalankan yaitu kebaktian rohani pada tahun ini. Kita tahu bahwa PTR ini hanya dijalankan sekali saja dalam satu tahun, namun pada tahun ini agak berbeda seperti yang kita ketahui. Kita tidak dapat berkesempatan bersua muka khususnya bertemu dalam rumah Tuhan, namun walau bagaimanapun kita dapat melakukannya melalui kalian ini. Baik, dalam kesempatan ini saya akan membawa satu firman Tuhan yang berjudul memiliki sesuatu yang lebih baik. Memiliki sesuatu yang lebih baik. Baik, pertama-tama sekali kita lihat dalam kitab Ibrani pasal 6. Kita lihat dalam kitab Ibrani pasal yang ke-6, kita baca ayat yang ke-9. Ibrani pasal 6 ayat 9. Tetapi hai saudara-saudaraku yang kekasih, sekalipun kami berkata demikian tentang kamu, kami yakin bahwa kamu memiliki sesuatu yang lebih baik yang mengandung keselamatan. Penulis kitab Ibrani ini menyatakan tentang perkara tersebut, yaitu mengetahui tentang jemaat itu. Yaitu dalam ayat ini, saya yakin dan percaya bahwa mereka ini memiliki sesuatu yang lebih baik. Dan apakah perkara-perkara yang lebih baik ini, sehingga kan perkara tersebut mengundang satu keselamatan kepada mereka. Jadi dalam kesempatan yang singkat ini, kita akan sama-sama yaitu mempelajari perkara-perkara yang harus kita miliki bersama-sama, karena melalui perkara-perkara tersebut yang kita lakukan ini dapat mengundang kepada keselamatan jiwa rohani kita di suatu masa nanti. Baik, perkara yang pertama, apa yang harus kita miliki, sesuatu yang lebih baik ini, kita kembali kepada Ibrani pasal 6 ini. Sekarang kita lihat ayat yang ke-10. Ayat yang ke-10, sebab Allah bukan tidak adil, sehingga ia lupa akan pekerjaanmu dan kasihmu yang kamu tunjukkan terhadap namanya, oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus, yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Baik, di dalam satu ayat ini, menjelaskan kepada kita, perkara yang perlu dimiliki, sesuatu yang lebih baik kita miliki ini, adalah dari sudut kerja pelayanan ini. Dari sudut kerja pelayanan. Dalam sesi pertama juga tadi, telah diungkapkan kepada kita, seorang tokoh yang terkenal melalui pelayanannya, maka akhirnya dia tidak merasa malu untuk bersaksi. Dia tidak malu untuk bersaksi tentang yaitu firman Tuhan itu. Jadi dalam kesempatan ini juga kita unjukkan tentang yaitu pekerjaan ataupun pelayanan ini. Jadi mengingatkan kepada kita dalam ayat ini, yaitu dalam ayat yang ke-10 ini, Allah itu bukannya tidak adil, sehingga ia telah melupakan segala pekerjaan. Maksudnya, yaitu segala apa yang kita tunjukkan, apa yang kita lakukan itu, maka Tuhan tidak pernah yaitu melupakan sesuatu yang telah kita lakukan.
Sama seperti juga kita dengar tadi, bahwa kita melakukan pekerjaan Tuhan, pelayanan Tuhan ini, bukan untuk diperlihatkan kepada orang lain, ataupun ada tujuan yang lain bagi kita untuk melakukan kerja pelayanan itu. Tetapi dengan yaitu dengan seikhlas hati kita untuk melakukan kerja pelayanan itu. Jadi ini berarti bahwa pekerjaan ataupun pelayanan yang lebih baik ini perlu kita usahakan, perlu kita pertingkatkan di dalam suatu kehidupan kita. Jadi pelayanan itu merupakan salah satu itu perkara yang harus kita miliki bersama. Nah, di dalam ayat ini juga dikatakan kepada kita, kita perlu melakukannya dengan sungguh-sungguh. Nah, melakukannya dengan sungguh-sungguh. Nah, itu dikatakan di dalam ayat ini, yaitu kamu tunjukkan terhadap namanya oleh pelayanan kamu pada orang-orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Dan maksudnya kerja yang mereka itu adalah satu kerja yang tidak putus-putusnya. Jadi melakukan pekerjaan pelayanan yang lebih baik ini adalah satu-satunya perkara yang perlu ada di dalam kehidupan kita. Baik, kalau kita lihat dalam kitab Titus, kita lihat dalam kitab Titus pasal yang ketiga. Kita lihat dalam kitab Titus pasal yang ketiga, kita baca ayat yang ke-8. Titus 3 ayat 8. Perkataan ini benar, dan aku mau supaya engkau dengan yakin menguatkannya, agar mereka yang sudah percaya kepada Allah sungguh-sungguh berusaha melakukan pekerjaan yang baik. Itulah yang baik dan berguna bagi manusia. Dalam catatan ini menjelaskan kepada kita tentang suatu pekerjaan ataupun pelayanan. Nah, dalam ayat ini katanya, perkataan ini benar, aku mau supaya engkau dengan yakin menguatkan apa? Agar mereka yang sudah percaya. Siapa mereka yang sudah percaya ini? Hari ini bagi kita adalah orang yang sudah percaya kepada Tuhan. Maka dari sudut kerja pelayanan kita, maka kita perlu berusaha untuk melakukan pekerjaan yang baik ini, pelayanan yang baik ini. Nah, kalau kita imbas kembali di dalam pelayanan kita, tentu sekali yaitu dari hal ini jangan sekali-kali kita yaitu hanya untuk menyenangkan orang lain, bukan lahir daripada yaitu semangat kerja pelayanan kita. Nah, di dalam Efesus pasal 6, kita lihat dalam kitab Efesus pasal yang ke-6, kalau kita baca ayat yang ke-6, ayat ini senang diingat, Efesus pasal 6 ayat 6, jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah. Melakukan yaitu pelayanan ini, seperti mana yang dikatakan dalam ayat yang telah kita baca ini, yaitu dengan segenap hati kita untuk melakukan kerja pelayanan. Dalam sisi pertama tadi dikatakan bagi kita, seorang hamba yang setia itu, dia sungguh-sungguh untuk melakukannya. Dia tidak mengira tentang yaitu penat lelahnya, tetapi dia lakukan demi kerjanya, tanggung jawabnya, melaksanakan tanggung jawabnya sebagai seorang hamba Tuhan itu. Jadi kerja pelayanan ini perlu kita lakukan. Nah, ini merupakan salah satu pekerjaan yang sangat baik, untuk kita lakukan sebagai umat Tuhan. Di dalam Ibrani, kalau kita kembali kepada kitab Ibrani tadi itu, apabila kita melakukannya, janganlah kita melakukannya dengan apa? Kita lihat kembali dalam Ibrani pasal 6 ayat yang ke-12. Ayat 12,
Agar kamu jangan menjadi lamban, tapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Nah, dari sudut pekerjaan dan pelayanan kita, nah, bukan hanya kita, yaitu bukan hanya kita, orang beranggapan bahwa melakukan pelayanan ini untuk yaitu memperlihat-lihatkannya, tetapi bagi kita perlu berusaha dengan sungguh, nah, dengan sungguh-sungguh itu supaya kita akan mendapat bagian dalam apa yang telah dijanjikan oleh Tuhan. Itulah dikatakan ayat 12, supaya kamu jangan menjadi lamban. Nah, maksudnya di sini kita ini kerja pun boleh, tidak kerja pun boleh. Nah, jadi maksudnya di sini kalau kita melakukan kerja pelayanan itu haruslah berterusan, haruslah melakukannya dengan sekuat tenaga kita. Nah, di dalam Roma pasal 12, kita lihat dalam kitab Roma pasal 12. Roma pasal 12, kita lihat ayat 11. 11. Roma 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Nah, di dalam satu ungkapan ini Paulus ada kasih tahu khususnya kepada jemaat yang ada di Roma. Yaitu apabila melakukan kerja pelayanan ini, janganlah kerja pelayanan kita ini menjadi kendor. Nah, pada peringkat awal, kita begitu bersemangat, kita begitu rajin, tabah di dalam pelayanan kita. Tetapi akhir-akhirnya kerajinan kita, nah, dari sudut pelayanan kita semakin lama semakin kendor pula. Jadi Paulus kasih ingat bahwa yaitu dari permulaannya kerajinan kita ini dari sudut pelayanan kita teruskan, kita usahakan di dalam kehidupan kita. Ini merupakan satu perkara yang sangat indah, yang seharusnya dimiliki oleh setiap kita ini. Nah, setiap kita ini, yaitu dari sudut pelayanan ataupun pekerjaan kita dalam Tuhan, maka seharusnya kita laksanakan tugas itu dengan kerendahan hati kita. Nah, ini yang pertama. Perkara yang harus kita miliki, yang lebih baik itu adalah dari sudut pelayanan atau pekerjaan kita di dalam Tuhan. Baik, yang kedua, kalau kita kembali kepada kitab Ibrani, kita kembali kepada kitab Ibrani. Kita lihat dalam kitab Ibrani pasal 6 tadi. Kitab Ibrani pasal yang ke-6. Sekarang kita baca kembali kepada ayat yang ke-10. Kalimat yang kedua, saya akan baca di sini, sebab Allah bukan tidak adil sehingga ia lupa akan pekerjaanmu dan kasihmu yang kamu tunjukkan terhadap namanya. Baik dari sudut kerja kita, yaitu kita haruslah perlu melakukan pekerjaan kita dengan baik dan juga dengan kasih kita, dengan kasih kita. Jadi perkara yang kedua ini yang harus kita miliki adalah kasih yang lebih baik. Ketika kita melakukan pelayanan kita, maka perlu adanya kasih kita. Kalaulah tidak ada suatu perasaan kasih kita, maka tentu sekali kerja itu tidak dapat kita laksanakan. Contohnya, apabila kita melakukan kerja pelayanan kita di rumah Tuhan itu, walaupun seberat macam manapun pekerjaan kita, tanggung jawab kita, tugasan kita di dalam gereja ataupun dalam rumah Tuhan itu. Contohnya kita akan membersihkan gereja ataupun rumah Tuhan itu. Memanglah perkara yang sangat-sangat berat kalau hanya seorang diri. Maka satu semangat yang perlu kita ada, yaitu apabila kita melakukannya, kita harus kita ingat
Apabila kita melakukannya kesorangan diri, maka kita melakukannya adalah berdasarkan tentang kasih kita kepada Tuhan. Nah, ini yang sangat penting. Jangan kita, yaitu apabila kita melakukan hanya kesorangan diri, terus kita merasa tawar. Tetapi yang perlu di sini adalah kita melakukannya berdasarkan kasih kita kepada Tuhan. Cinta kita terhadap rumah Tuhan, yaitu kasih kita terhadap Tuhan. Maka kita berkorban, rela melakukannya, tak bertanggung jawab dalam pelayanan itu berdasarkan kasih kita. Nah, berdasarkan kasih kita kepada Tuhan. Nah, di dalam 1 Korintus, kalau kita lihat dalam kitab 1 Korintus pasal 16. Kita lihat dalam kitab 1 Korintus pasal 16. Pasal 16 kita baca ayat 14. Ayat 14, lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Melakukan segala pekerjaan itu berdasarkan kasih kita. Nah, Paulus juga mengungkapkan hal ini, yaitu perlu kita melakukan segala pekerjaan kita ini berdasarkan kasih kita. Jadi, oleh demikian, di dalam suatu kehidupan kita hari ini, kita harus mengingat cinta kita kepada Tuhan, kasih kita terhadap Tuhan. Maka kita perlulah melakukannya karena begitu besar kasih kita terhadap Tuhan. Saya mengambil satu contoh di dalam Alkitab ini juga. Kalau kita lihat dalam kitab 1 Korintus juga, kalau kita membaca pasal yang keempat. 1 Korintus pasal yang keempat, kalau kita baca mulai dari ayat yang ke-9. Nah, 1 Korintus pasal 4 ayat 9, sebab menurut pendapatku Allah memberikan kepada kami para rasul tempat yang paling rendah, sama seperti orang-orang yang telah dijatuhi hukuman mati. Sebab kami telah menjadi tontonan bagi dunia, bagi malaikat-malaikat, dan bagi manusia. Ayat 10, kami bodoh oleh karena Kristus, tetapi kamu arif dalam Kristus. Sebab kami lemah, tetapi kamu kuat. Kamu mulia, tetapi kami hina. Ayat 11, sampai pada saat ini, kami lapar, haus, telanjang, dipukul, dan hidup mengembara. Ayat 12, kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Ayat 13, kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu, sampai pada saat ini. Baik, kalau kita melihat di dalam ayat-ayat yang telah kita baca ini, ini merupakan isi kandungan, isi hati daripada Paulus itu. Bukan hal ini, dia mencatatkan hal ini untuk mempermalukan jemaat Tuhan. Tetapi karena perkara tersebut, dia mengungkapkan hal ini karena kasihnya kepada jemaat itu. Kasihnya kepada jemaat Tuhan itu, dia menegur mereka terhadap hal-hal ini. Nah, itulah dikatakan di dalam ayat yang ke-9 di sini, yaitu kami sebagai rasul Tuhan, kami ini di tempat yang paling rendah. Nah, kami ini sama seperti orang yang telah dijatuh hukuman mati, sebab kami telah menjadi tontonan bagi dunia. Di awal sesi pertama juga kita sudah mendengar tentang bagaimana kehidupan Paulus itu. Nah, sampai Paulus dipenjarakan, menjadi tontonan orang lain. Nah, orang semua dapat melihat bagaimana kehidupannya. Nah, dalam hal-hal pelayanannya, dia diheret sampai dimasukkan ke dalam penjara. Bukankah itu perkara-perkara yang sangat-sangat yaitu memalukan? Tetapi bagi Paulus, dia tabah untuk menghadapinya. Dia rela untuk menerima semuanya itu. Kenapa? Karena satu saja. Dia melakukan perkara tersebut ini, yang pertama adalah karena kasihnya kepada Tuhan dan juga kepada
jemaat Tuhan itu. Nah, jadi kalau kita melihat di sini seolah-olah dia mempermalukan jemaat itu. Sebenarnya Paulus di dalam pelayanannya, dia begitu kasihnya kepada jemaat atau di seluruh jemaat Tuhan itu adalah kasih yang begitu dalam sekali. Jadi kalau kita melihat di dalam ayat 14 di sana, katanya, hal ini kutuliskan bukan untuk memalukan kamu, tapi untuk menegur kamu sebagai anak-anakku yang kukasihi. Paulus mengutarakan hal itu dalam ayat 14. Bukan dia mau memalukan jemaat Tuhan itu, tetapi dia menegur. Kenapa dia menegur? Karena kasihnya kepada yaitu jemaat Tuhan. Kita harus mau tahu bahwa hubungan Paulus kepada jemaat Tuhan di masa lalu bagaikan bapak dengan anak. Begitu intim sekali, begitu rapat sekali. Jadi dia tidak yaitu merasa was-was lagi untuk menegur mereka. Kenapa? Dalam hatinya begitu mengasihi mereka. Jadi oleh demikian, saudara dan saudara sekalian, kerja yang berdasarkan kasih ini adalah suatu perkara yang perlu kita usahakan. Nah, walau bagaimanapun seberatnya kerja pelayanan kita ini, tetapi kita harus mengingat tentang kasih kita. Bagaimana kita tunjukkan kasih kita kepada Tuhan. Bagaimana kita laksanakan tanggung jawab kita, yaitu berdasarkan pelayanan di dalam kasih Tuhan. Inilah yang harus ada. Nah, kalau kita lihat di dalam kitab Amsal, nah, kitab Amsal di sana dijelaskan kepada kita. Kita lihat dalam kitab Amsal pasal yang ketiga. Amsal pasal 3 kita baca ayat yang ke-12. Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya seperti seorang ayah kepada anak yang disayanginya. Tuhan mengasihi kita. Kadang-kadang dalam kehidupan kita, yaitu ada orang tidak dapat memahami tentang kasih Tuhan. Nah, ada orang tidak memahami bagaimana tentang kasih Tuhan, saya katakan. Yaitu apabila kita menerima sesuatu yang tidak baik. Nah, contohnya kita dalam kehidupan kita sakit saja, menderita saja. Ya. Namun sebenarnya jangan kita beranggapan bahwa oh Tuhan itu tidak adil. Oh, kenapa Tuhan membiarkan saya? Kenapa Tuhan yaitu membiarkan saya dalam keadaan begini? Harus kita ingat. Penderitaan ataupun sesuatu yang berlaku dalam kehidupan kita ada di sebaliknya. Tuhan memberi ajaran kepada orang yang dikasihinya. Sama seperti seorang ayah kepada anaknya yang disayangi. Seorang ayah atau seorang ibu bapa menyayangi anaknya. Maka tentu sekali apabila anaknya ini melakukan kesalahan, dia akan pasti menegur. Bukan saja dia menegur, dia akan merotan anak itu. Nah, merotan bukan memaki, yaitu membenci anak itu. Tuhan memberi sesuatu yang pahit dalam kehidupan kita. Bukan bermakna Tuhan tidak sayang kepada kita, tetapi karena kasihnya kepada kita. Dia mendidik kita. Karena apa? Karena dia mengasihi kita. Sama juga dari sudut pekerjaan kita. Maka kita perlu memiliki satu kasih. Kasih di dalam kehidupan kita. Kita tunjukkan satu kasih kita. Bukan hanya kita memperlihatkan, oh si ini pandai mengasihi begitu, tapi sebaliknya bukan begitu. Jadi apa yang kita mau lakukan, yaitu kita lakukanlah berdasarkan dengan kasih yang sangat mulia dan indah dan ikhlas itu. Dan ini yang kedua. Baik, yang ketiga, apalah perkara yang harus kita miliki yang lebih baik ini, supaya melalui perkara ini dia akan membawa kita ke arah keselamatan jiwa rohani kita. Baik, kita kembali kepada kitab Ibrani pasal yang ke-6 tadi. Kita lihat dalam kitab Ibrani pasal yang ke-6. Kita lihat dalam kitab Ibrani pasal 6. Sekarang kita baca ayat yang ke-11. 11. Tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya. Kita baca lagi ayat yang ke-19.
Ayat 19, pengharapan itu adalah saul yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Nah, kalau kita melihat di dalam ayat ini, seperkara lagi yang harus kita uh, tahu, yang harus kita miliki di dalam ayat yang ke-11 di sini dikatakan kepada kita, supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan apa? Maksudnya di sini masing-masing kita menunjukkan suatu kesungguhan untuk menjadikan apa? Pengharapanmu suatu milik yang pasti. Pengharapan yang pengharapan suatu milik yang pasti, bukan samar-samar. Pengharapan kita itulah bukanlah pengharapan yang samar-samar, tapi kita lebih bersungguh-sungguh menjadikan pengharapan kita ini adalah suatu pengharapan yang pasti. Jadi maksudnya di sini ada kasih dalam pelayanan kita, maka kita ada pengharapan. Nah, ada suatu pengharapan yang perlu di dalam kehidupan kita. Jadi bagaimana pengharapan kita? Dalam ayat yang ke-19 yang telah kita baca, pengharapan itu adalah saul yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Saul itu kepal yang besar apabila dia berada di atas lautan yang besar itu. Apabila saul itu diturunkan, maka dia dapat memberhentikan kapal yang begitu besar. Kapal yang begitu besar memiliki saul yang kuat, maka ia tetap di tempat itu. Jadi kalaulah saulnya tidak kuat, maka tentu sekali dia senang dihanyutkan oleh pukulan ombak yang besar itu. Jadi bagi kita sebagai umat Tuhan hari ini, pengharapan itu merupakan satu pengharapan yang kuat, bagaikan saul itu yang kuat. Nah, jadi apabila apabila pengharapan ini ada dalam kehidupan kita yang harus kita miliki, maka ia dapat menjanjikan kepada kita sesuatu yang bernilai, yang berguna bagi kita. Maksudnya di sini pengharapan itu, saya akan memberi suatu penjelasannya di sini. Bagi kita pada hari ini, tidak ada seorang pun yang sudah melihat kerajaan surga itu. Nah, tetapi tidak dari sudut yang lain, kita begitu yakin bahwa adanya surga. Nah, melalui iman kita, melalui kepercayaan kita, kita yakin percaya bahwa yaitu adanya surga tersebut. Jadi kita mengharapkan di suatu masa nanti bahwa kita akan mendiami surga yang dijanjikan oleh Tuhan. Seperti mana dalam 2 Korintus pasal yang kelima. Kita lihat dalam kitab 2 Korintus yang pasal yang kelima ini, kalau kita baca ayat 1. Nah, ayat 1, karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Kedua, selama kita di dalam kemah ini, kita mengeluh karena kita rindu mengenakan tempat kediaman surgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Baik di dalam dua ayat ini, perlu kita ingat bahwa dunia ini, tempat kita, diri kita, bukan kekal untuk selama-lamanya. Nah, tempat kediaman kita di bumi ini bukan kekal. Kita memiliki suatu pengharapan berdasarkan iman kita, yaitu kita mengharapkan bahwa Tuhan sudah menyediakan yaitu suatu tempat yang kekal abadi itu. Itulah surga. Nah, tubuh kita ini bukannya suatu tubuh yang kekal untuk selama-lamanya. Suatu masa nanti dia akan binasa, kembali kepada debu tanah tersebut. Jadi oleh demikian di dalam kehidupan kita hari ini, bahwa kita perlulah memiliki suatu pengharapan yang didasari oleh iman kita. Kita yakin walaupun surga itu belum kita lihat, kita yakin dan kita yakin bahwa kita
akan mendapatkan tempat yang telah disediakan oleh Tuhan kepada kita. Jadi maksudnya di sini bahwa pengharapan itu sangat penting bagi kita. Nah, walaupun saya katakan tadi bahwa dalam Alkitab mereka tahu bahwa dunia ini tidaklah selamat untuk kita diami. Maka dengan ini apa menjadi suatu pengharapan bagi kita? Yaitu kita mengharapkan bahwa satu tempat yang sudah disediakan oleh Tuhan bagi kita, itulah surga. Nah, pada hari ini kita berhadapan dengan yaitu pandemi COVID-19 ini. Maka kita harus memahami bahwa tempat ini, dunia ini, tidak ada kebaikannya, tidak kekal untuk selama-lamanya. Nah, maka walau bagaimanapun, maka kita perlu memiliki sesuatu pengharapan yang didasari oleh iman kita bahwa walaupun dunia ini akan yaitu dibongkar, tidak ada lagi nanti suatu masa, maka kita yakin dan percaya bahwa Tuhan sudah menyediakan suatu tempat bagi kita. Itulah kerajaan yang telah dijanjikannya bagi kita. Nah, di dalam kitab 2 Timotius pasal 4, kita lihat dalam kitab 2 Timotius pasal yang keempat. 2 Timotius pasal 4, kita baca ayat 8. Dan sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepada aku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Baik, di sini merupakan salah satu nyanyian kemenangan Paulus apabila dia melakukan tugasan pelayanannya. Dia begitu yakin, percaya. Kalau kita baca ayat yang ke-7, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Jadi kalau kita melihat di sini ungkapan Paulus ini, ayat yang ke-8 merupakan satu kesimpulannya, di mana dia benar-benar mengharapkan setelah dia selesai mengakhiri pertandingan yang baik. Apa maksudnya Pak, mengakhiri pertandingan yang baik ini? Dari sudut pelayanannya, pekerjaannya, dia sangat-sangat yakin bahwa dia sudah mengakhiri segala pelayanannya. Maka sampai kepada garis akhir, ayat 8 katanya, telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang dikaruniakan kepadaku. Itu Tuhan yang mengaruniakan kepadanya. Maksudnya, dia akan menerima sesuatu mahkota yang telah dijanjikan oleh Tuhan. Yang katanya bukan hanya kepada aku saja, tetapi melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Hari ini bagi kita. Kembali kepada keadaan semasa kita hari ini. Hidup kita ini tidak bebas, tertungtong, senantiasa berjaga-jaga. Namun kita pasti juga, apabila suatu masa nanti kita mengakhiri hal tersebut, maka kita yakin bahwa kita juga akan memperolehnya, memperoleh yaitu mahkota kebenaran ini. Nah, ini merupakan salah satunya harapan bagi kita. Harapan yang perlu ada kepada kita pada hari ini. Jadi demikian, pengharapan itu merupakan satu pengharapan yang perlu ada kepada setiap kita. Nah, jadi oleh demikian, saudara dan saudara sekalian, bagi kita haruslah memiliki sesuatu yang baik demi keselamatan kita, yaitu kita perlu memiliki pengharapan yang lebih baik itu. Baik, ini yang ketiga. Yang terakhir, kita kembali kepada kitab Ibrani pasal yang ke-6. Kita lihat kembali kepada kitab Ibrani pasal 6, kita baca semula ayat yang ke-12. Ayat yang ke-12, agar kamu jangan menjadi lamban, tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman
dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Baik, seperkara lagi yang perlu kita lihat di dalam ayat yang ke-12 ini. Nah, yaitu dalam kalimat yang terakhir di sini dikatakan, dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan oleh Allah. Ini maksudnya, yaitu perkara yang harus kita miliki dalam kehidupan kita yang lebih baik adalah kesabaran itu. Kita perlu memiliki sesuatu kesabaran. Walaupun saya pernah mendengar, pendeta pernah mendengar selalu mendengar perkataan ini. Dulu apabila saya melawat satu tempat, ya, berjumpa dengan seorang nenek tua, dia pernah berkata, pendeta katanya, sabar tuh sabar juga, tapi ada 1 menit saya tidak sabar juga. Nah, jadi dia mengungkapkan tentang kesabarannya, katanya ada 1 menit saya tidak sabar, katanya malah itu juga. Nah, jadi dalam hal ini kesabaran itu sangat penting bagi kita untuk mendapatkan bagian dalam apa yang telah dijanjikan oleh Tuhan kepada kita. Contohnya, yaitu kita sabar untuk menantikan janji Tuhan. Nah, ada orang tidak sabar untuk yaitu untuk menantikan janji Tuhan itu. Kalau kita baca ayat yang ke-13. Ibrani 6, kita baca ayat yang ke-13. Kita baca ayat yang ke-13. Ayat 13, sebab ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham, ia bersumpah demi dirinya sendiri ketika tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya. Ayat 14 katanya, sesungguhnya aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat engkau sangat banyak. Nah, kalau kita melihat di dalam petikan ini, ayat 13 itu 15, di mana Tuhan telah berjanji kepada Abraham itu. Nah, berjanji kepada Abraham. Hal ini kita boleh, yaitu jika dalam Kejadian 22 di sana. Nah, yaitu Tuhan telah berjanji kepada Abraham ini. Namun bagaimanapun Abraham ini setia kepada janji berkat Tuhan itu. Jadi pada hari ini juga bagi kita, saudara dan saudara sekalian, kesabaran ini, di mana Abraham ini sabar saja untuk menantikan janji Bapa itu. Nah, bagi kita juga pada hari ini, kita perlulah memiliki sesuatu kesabaran. Nah, kesabaran untuk menantikan yaitu hal keselamatan kita. Kalau kita lihat dalam kitab 2 Petrus, kita lihat dalam kitab 2 Petrus, kita lihat dalam kitab 2 Petrus pasal 3. 2 Petrus pasal 3, kita baca ayat yang ke-9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Ayat ini perlu kita yaitu ingat, perlu kita mengerti tentang ayat ini. Dalam ayat ini ada kesan bagi kita bahwa Tuhan ini tidak pernah lalai untuk menepati janjinya. Nah, walaupun sekalipun ada orang yang menganggapnya ini adalah satu kelalaian, tetapi Tuhan bersabar saja. Contohnya di sini Tuhan telah berjanji bahwa Dia akan datang. Nah, Dia akan datang. Sampai pada hari ini belum Dia datang. Nah, bagi diri saya sendiri, sebelum jadi pendeta, sudah saya dengar daripada senior pendeta mengatakan bahwa Tuhan segera datang, Tuhan mau datang sudah. Saya masih ingat lagi, waktu di bangku sekolah rendah, sudah saya pernah dengar tentang hari kedatangan Tuhan ini. Nah, sampai pada masa sekarang, sampai menjadi seorang pendeta, juga menyatakan bahwa Tuhan segera datang. Nah, namun ada orang menganggap, lama sudah diberitahu bahwa Tuhan mau datang, tetapi belum lagi datang. Baik, apa tujuan Dia? Apabila kita membaca ayat yang ke-9 ini, kita perlu ingat di dalam
kalimat yang terakhir di sini. Ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Hakikatnya Tuhan mau menyelamatkan manusia yang berdosa itu. Bukan dia sudah lalai menepati janjinya, tetapi Tuhan memberi peluang dan kesempatan bagi kita untuk memperbaiki diri kita. Itulah disebabkan kita akan di sini. Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Dia mau bagi kita supaya kita beroleh selamat. Hanya harus kita ingat. Nah, kalau Tuhan terus segera datang, bagaimana bagi mereka yang belum bersiap sedia? Bagaimana mereka yang belum yaitu berbalik kepada Tuhan? Bagaimana mereka yang belum bertobat itu? Apakah mereka memiliki satu kesempatan? Ini faktor utama yang harus kita paham. Bahwa Tuhan sabar saja kepada kita. Kenapa? Dia mau menghendaki supaya orang yang belum diselamatkan itu harus mau diselamatkan. Orang yang belum bertobat itu haruslah bertobat. Maksudnya Tuhan memberi satu kesempatan bagi kita untuk memperbaiki diri kita. Agar kita dapat memiliki yaitu kerajaan yang telah dijanjikan oleh Tuhan bagi kita. Ini harus kita mau paham. Jadi perlu bagi kita memiliki sesuatu kesabaran. Nah, kesabaran. Jangan sampai kita ini kehilangan kesabaran, maka akhirnya merugikan kepada kita sekalian. Khususnya dari sudut hal keselamatan kita. Kita perlulah bersabar, yaitu kita perlulah bersabar untuk menunggu yaitu hari kedatangan Tuhan ini. Jadi harus kita ingat kesabaran itu merupakan salah satu yaitu kuncinya untuk mendapatkan perkara yang sangat indah dalam kehidupan kita. Baik, kita lihat dalam Roma 12. Kita lihat dalam kitab Roma pasal 12, kita baca ayat yang ke-12. Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Baik, di sini dikatakan kepada kita, haruslah bersukacita dalam pengharapan, dan sabar dalam kesesakan, dan bertekun dalam doa. Ada satu perkara di sini, sabar dalam kesesakan. Jadi maksudnya, walau bagaimanapun perkara-perkara yang kita hadapi, maka kita perlulah memiliki suatu kesabaran itu. Nah, khususnya dari sudut hal keselamatan kita ini, hal jiwa rohani kita ini, kita perlulah memiliki suatu kesabaran di dalam kehidupan kita. Itulah dikatakan dalam ayat Alkitab ini, bahwa kesabaran itu perlu dimiliki oleh setiap kita. Jadi inilah suatu perkara yang lebih baik yang harus ada dalam kehidupan kita. Baik, sebagai kesimpulannya di dalam firman Tuhan yang saya sampaikan pagi ini, kita lihat dalam kitab Matius pasal 16. Kita lihat dalam kitab Matius pasal 16, kita baca ayat yang ke-26. Matius 16 ayat 26. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya, dan apakah yang dapat diberikannya sebagai gantinya? Jadi harus kita ingat di dalam suatu kehidupan kita, yaitu kita perlulah memiliki 4 perkara ini supaya dia dapat membawa kita ke arah keselamatan kita. Jadi ayat 26 yang telah kita lihat di sini, apa guna seorang memperoleh seluruh dunia tapi kehilangan nyawanya, kehilangan keselamatannya? Tidak ada gunanya juga. Jadi yang pentingnya, biarlah kita masing-masing hari ini memiliki sesuatu yang lebih indah dalam kehidupan kita, dari sudut pekerjaan, pelayanan kita, dari sudut kasih kita, dari sudut pengharapan kita, dan kesabaran kita. Maka ianya membawa kita ke arah keselamatan yang dijanjikan oleh Tuhan bagi kita. Beginilah sedikit perkongsian yang sempat kita kongsikan pada kesempatan ini. Tuhan memberkati. Baik, kita istirahat 10 menit, kita sama-sama doa dalam. Amin.